Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua gimana kabarnya, sehat? Oke, baik, alhamdulillah. Silakan untuk dipimpin yang dilakukan dan berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, hadir semua kan untuk hari ini. Siapa? Anak sama Ida. Ya, ada yang tahu kabarnya anak? Sakit ya. Oke, kalau Lika, ada yang tahu kabarnya? Juga. Oke, baik teman-teman, kita doakan dulu ya teman kita yang hari ini sakit tidak bisa hadir belajar bersama kita. Mari kita doakan dulu ya, mudah-mudahan segera sembuh dan segera belajar kembali bersama kita. Ya, kita kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Ya teman-teman, semoga doa kita dikabulkan sama Allah dan teman kita yang Lingga dan Ahmad bisa bisa belajar bersama kembali di kelas ini. Ya, baik teman-teman semua yang sudah siap untuk belajar via IDB. Semangat lagi, sudah siap untuk belajar via IDB? Baik, teman-teman semua, kalau sudah siap, ya teman-teman, kita awali ya perjumpaan kita kali ini ya dengan sama-sama kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Ya, kita syukuri alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan ya sehingga kita bisa untuk duduk di kelas dan belajar. Ya, minimal lisan kita yang berucap alhamdulillah. Selanjutnya syukur kita mudah-mudahan kita implementasikan ya dengan amal soleh kita. Perbanyak amal soleh kita, tingkatkan ketakwaan kita ya, dan ibadah kita semoga istiqomah ya. Baik, teman-teman semua, kita akan coba melanjutkan ya materi di bab ya, kita sudah masuk ke bab yang ketiga
ya teman-teman ya, tentang zikir dan sholat. Nah teman-teman, ini adalah materi yang mudah teman-teman ya, karena teman-teman setiap harinya sudah melaksanakan ya. Oke. Bisa awali dari pertanyaan ya, sholat itu ya rukun iman keberapa? Oke, bingung kan? Bukan rukun iman yang betul ya, tapi rukun Islam. Ya, rukun Islam berapa? Kedua. Betul. Yang rukun Islam yang kedua. Ya, bahkan teman-teman ketahui ya, sholat itu adalah apanya agama? Iya. Tiangnya agama, betul. Ya, tiangnya agama. Baik, teman-teman semua. Ya, sebelum kita belajar, ya kita coba ya untuk mempersiapkan diri supaya belajarnya fokus dan khusyuk. Ya, teman-teman, salah satu untuk bisa fokus ya teman-teman semua, ya Mister minta ya teman-teman untuk bisa minta ya semuanya untuk bisa tersenyum terlebih dahulu teman-teman ya, karena belajar dengan tersenyum, belajar dengan bahagia itu akan bisa yang membuat kita fokus dan bisa menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya teman-teman semua ya. Yuk teman-teman silakan tersenyum terlebih dahulu ya, boleh kalau misalkan mau senyumnya seperti yang ada di depan kita ya teman-teman ya. Karena apa teman-teman? Nih lihat yang kata Rasul ya, dapat suruh tapi wajibika tidak sholat. Ya teman-teman, tadi pagi ada yang sudah sedekah? Ada yang sudah sedekah? Ada, alhamdulillah. Kalau yang belum, nih teman-teman ya, senyum kita terhadap saudara kita dengan senyuman yang manis itu adalah sedekah. Gitu ya. Yuk coba senyumnya mana? Oke, manis ya, insyaallah ya. Lanjut teman-teman ya, sebelum kita masuk ke materi, coba bisa minta untuk fokus dulu ya. Yuk kita fokus dulu. Yang pikirannya masih di abang bakso, yang pikirannya masih di rumah ya, coba kumpul dulu ke sini, kita belajar terlebih dahulu. Baik teman-teman bisa lihat ya, ada gambar apa di sini? Oke, gambar hewan. Coba ya, yang fokus pasti akan bisa melihat ada berapa hewankah yang ada di gambar ini? Ayo, hewan apa sebutkan? Coba angkat tangan satu-satu. Yuk, oke, dulu. Hewan apa yang lihat? Buaya, ular, jerapah. Apalagi ya? Apalagi? Burung. Oke, baik. Oke, kita lihat ya, kita lihat sama-sama ya. Ada hewan apa saja nih sudah diwarnai? Kira-kira hewan apa saja ada? Oke, berapa? Coba kita lihat ya. Kita hitung ya. Jerapah. Oke. Terus? Ular 3. Terus? Kelinci 4. Buaya. Terus? Kodok. Terus? Apa? Kupu-kupu. Siput. Burung. Oke, jadi berapa totalnya? Oke, nanti teman-teman sudah fokus ya. Alhamdulillah, nanti kita siap belajar ya. Yuk teman-teman, kita belajar ya, kita masuk ya ke pengertian dan persyaratan salat teman-teman ya. Oke, sering tanya ya, teman-teman pasti sudah mendengar kata sholat dan sudah melaksanakannya. Sering tanya nih ya, siapa yang berani menjawab ya, apa itu sholat? Ahli sholat. Yo, siapa yang berani? Jangan takut sholat. Mana sholat? Apa itu sholat? Ibadah umat Islam. Ibadah umat Islam, betul.
Beribadah kepada Allah. Kasih plus dulu dalam bahasa Arab. Betul juga. Ya. Ada teman lain tadi Istian. Oke, Istian. Suatu ibadah yang wajib dikerjakan. Suatu ibadah yang wajib dikerjakan. Oke, betul juga, kasih plus dalam wajib ya. Ya, betul teman-teman ya. Itu adalah makna dari sholat teman-teman. Kita lihat ya, bahwasanya ibadah itu atau sholat itu teman-teman, ini kita bisa lihat dari kedua sisi ya, dari segi bahasa yang betul ya, sholat itu apa, dan dari sisi istilah. Oke, kita lihat ya, kita lihat dari sisi bahasa teman-teman, sholat itu adalah doa ya. Oke, nah teman-teman ini ya, ini adalah salah satu dalil penguatnya ya. Sedangkan secara istilah teman-teman betul tadi ya, adalah ingat kalau tadi itu masuk ibadah kepada Allah atau agama kita itu belum sempurna ya, belum meluncur ke sholatnya itu ya. Sedangkan teman-teman sholat itu teman-teman serangkaian kegiatan atau ibadah ya. Ingat kata kuncinya ya, yang dimulai dengan takbir ya, dan diakhiri dengan salam ya. Jadi ibadah sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam teman-teman ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan jawabannya ibadah kepada Allah itu ibadah umum ya, bisa sholat, bisa zakat, ibadah ya, bisa haji gitu ya. Tapi kalau sholat tersendiri artinya adalah apa tadi? Suatu ibadah yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Nanti sampai sini paham? Oke, paham tidak? Oke, baik ya. Kalau paham kita lanjut. Alhamdulillah ya. Dari makna ya, karena dimulakan dengan makna terlebih dahulu teman-teman semua ya. Oke, selanjutnya teman-teman, ini persyariatan sholat teman-teman ya. Oke, secara umum ya teman-teman ya, kita tahu kisahnya ya, bahwasanya sholat itu yang mulanya ya teman-teman, sholat yang wajib yang 5 waktu itu adalah dari prosesnya Isra Mi'raj, betul ya, Isra Mi'rajnya Rasul, dan akhirnya ya oleh-olehnya dari Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 sholat yang wajib ya teman-teman semua. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Nah, dalilnya itu banyak sekali teman-teman. Kalau dalil dari Al-Quran ya, ada itu faqimus shalah wa atuz zakah ya, dan banyak lagi perintah-perintah sholat ya dalam Al-Quran teman-teman ya. Selanjutnya dari sunnah juga sama ya. Oke, nah sekarang sholat itu hukumnya apa? Wajib ya. Nah, sekarang dilihat ya, ketika kita saja sholat ya, antara seseorang dan kekafiran seseorang adalah sholat. Jadi teman-teman, ketika kita tidak sholat ya, menurut hadis ini hati-hati ya, karena ciri pembeda antara orang muslim dengan orang di luar Islam atau kafir itu adalah sholat. Ya, sholat. Ya, jadi ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Statusnya wajib, kita tahu kalau wajib tidak kita kerjakan itu akan mendapatkan dosa. Ya, mendapatkan dosa. Ya, bahkan nih, ya hati-hati, ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, sekarang ya kita lihat waktu ya, waktu sholat kira-kira seperti apa. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini waktunya teman-teman. Ya, dan ini sudah kita ketahui bersama ya, pasti ya, tidak akan kita lakukan lagi ya. Salat zuhur ya, mulainya dari tergelincirnya matahari di atas ya, di atas. Oke, terus asar, maghrib, isya, subuh. Itulah sholat-sholat yang waktunya sudah ditetapkan, dan sebisa mungkin kita untuk melaksanakannya tepat waktu ya, karena salah satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya adalah sholat dengan tepat waktu. Dan bagi teman-teman ikhwan itu adalah berjamaah
ya dengan aturan-aturan yang Nabi ajarkan, yang Rasul contohkan, gitu ya. Kita mulai dulu. Ya, sebelum sholat itu ada syarat-syaratnya teman-teman. Ya, ada syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Jadi tidak sembarang, teman-teman. Ya, oke. Pertama, ya syaratnya itu ada dua, teman-teman ya. Ada syarat wajib, ada juga syarat sah. Oke, ada syarat wajib, ada juga syarat sah. Kira-kira syarat wajib, ada yang tahu nggak? Kita ketika mau sholat harus apa dulu nih? Wajib apa? Niat, wudu, bersuci, niat. Oke, syarat. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi dulu sebelum melaksanakan sholatnya. Oke. Jangan sampai tertutup juga nih. Betul tadi ya, berwudu terlebih atau bersuci itu termasuk syarat. Ya, tapi nanti masuk ke syarat wajib atau syarat sah. Kita lihat ya. Baik. Oke, syarat wajib itu teman-teman ya adalah sesuatu yang wajib ya dipenuhi dulu sebelum kita sholat. Ya. Nah, pertama ya, orang Kristen wajib sholat nggak? Ya, tidak wajib. Ya, yang wajib itu umat muslim. Teman-teman muslim bukan? Ya. Berarti wajib. Ya, oke, untuk sholat. Selanjutnya berakal. Ya, ini wajib. Ya, orang gila, apakah diwajibkan sholat? Tidak. Ya, oke. Makanya kalau yang nggak sholat, ini tanda kutip ya hati-hati. Seperti itu. Ya, jadi berakal itu adalah syarat wajib. Ya, karena orang yang tidak berakal itu tidak dikenakan kewajiban sholat. Dan yang ketiga teman-teman adalah bahlil. Ya, kewajiban sholat itu yang diwajibkan kepada orang-orang yang sudah balik. Pertanyaannya, saya belum balik, gimana? Nah, gitu ya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman misalkan belum balik, itu adalah pembelajaran, gitu ya. Tidak persoalan, ya, tidak persoalan belajar supaya ketika balik sudah lebih biasa. Tapi untuk kewajibannya memang belum diberikan, ya, gitu. Tapi sebagai bahan pembelajaran supaya ketika balik sudah terbiasa. Itu syarat wajibnya teman-teman ya. Oke, sekarang syarat sah. Tadi salah satunya ya teman-teman sudah berikan atau sudah diungkap oleh teman-teman. Ya, pertama ya teman-teman tahu waktu masuk sholat. Apakah sudah masuk atau belum? Ya, kalau misalkan teman-teman belum tahu, bisa contoh kasus teman-teman ada sedang hiking misalkan di gunung, ya, udah terdengar suara azan nih, ya, belum tahu nih waktu sholatnya bagaimana, ya jangan sampai teman-teman jam 11 sudah sholat, gitu, ya, sholat zuhur gitu, itu nggak sah, gitu ya. Tahu waktu sholatnya, ya suci tadi ya, suci dari hadas dan najis teman-teman ya, menutup aurat, ya makanya kalau awal itu kan memakai mukena ya, menutup aurat dan menghadap ke kiblat. Ya, kiblat kita kemana? Ke sana. Ke arah Ka'bah. Ya, ke Ka'bah. Kalau dari kita posisinya adalah ke arah barat. Ya, dari Indonesia ke Ka'bah itu ke arah barat. Nah, ini rukun teman-teman. Rukun sholat itu penting sekali. Ya, ini rukun yang harus ada di dalam sholat kita. Kalau nggak ada gimana? Batal sholat kita. Ya, batal kalau nggak ada. Ya, ada 13 teman-teman. Ya, 13 rukun. Oke. Ada pertama nih. Ya, kedua. Oke, ketiga. Oke. Ya, teman-teman ini, ya. Ini adalah rukun. Pertama niat. Ya, kalau nggak ada niatnya, sholat kita nggak bukan sholat berarti. Nah, kalau nggak ada dimulai dengan niat, teman-teman ya. Takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar di awal. Ya, sebagai penanda dimulainya sholat. Ya, ada berdiri. Ya, jika mampu. Ya, dalam kondisi tertentu kalau misalkan sakit dan sebagainya itu bisa